Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang belum diatur di dalam peraturan juga dan masih abu-abu ya. Jadi ini di agamanya masing-masing masih diatur, belum terlalu diatur, dan di peraturan perundang-undangan masih hanya sedikit diatur. Jadi masih sedikit membingungkan. Oke. Ya, itu mengenai pernikahan atau perkawinan dengan beda agama. Jadi ada persepsi dan ada pandangan yang menyatakan bahwa pernikahan lain agama atau beda keyakinan itu tidak sah. Ada juga yang menyatakan bahwa untuk perkawinan beda agama itu sah. Oke, jadi untuk kali ini saya akan membahasnya dari persepsi dan dari sudut pandang hukum ya, dari hukum nasionalnya. Nanti kita juga akan sedikit bandingkan dengan hukum masing-masing kepercayaan atau agama. Yang pertama seperti ini, kita membahas dulu mengenai dasar hukumnya mengenai perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan itu sah ya, sah apabila di dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di situ disebutkan ada dua syarat sahnya perkawinan dan diakuinya oleh negara. Yang pertama, apabila dilakukan pasal 2 ayat 1 ya, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Yang artinya syarat-syarat untuk perkawinan ini di undang-undang yang sebagai acuan, undang-undang perkawinan ini dikembalikan lagi menurut keyakinan agamanya masing-masing, menurut aturan agamanya masing-masing. Karena untuk perkawinan setiap agama itu pasti mengaturnya bagaimana prosedur perkawinan, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan tata caranya. Itu setiap agama pasti mengaturnya. Jadi untuk undang-undang ini mengembalikan lagi kepada kepercayaan masing-masing dan agama masing-masing. Itu untuk pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Namun di undang-undang ini juga ada pasal 2-nya ya, pasal ayat 2-nya ya, yaitu sebagai pelengkap. Yang dimaksud perkawinan yang sah itu di pasal 2, perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Jadi perkawinan itu tidak hanya sah sesuai agama masing-masing. Misalnya kalau di agama muslim harus nikah secara agama, misalnya nikah secara siri. Namun tidak hanya nikah secara siri saja, namun juga harus dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA setempat agar pernikahan tersebut sah dan diakui oleh negara. Itu syarat sah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan untuk agama lain, misalnya agama Kristen, yang harus dicatatkan di kantor pencatatan sipil untuk pernikahannya. Jadi seperti itu, tidak hanya menurut agama namun juga harus dicatatkan sesuai dengan aturan perundang-undangan itu. Dan kembali lagi mengenai apakah perkawinan beda agama itu sah, maka karena di masing-masing agama itu banyak yang melarang untuk pernikahan masing-masing agama. Kita ambil contoh di agama muslim ya. Saya mencari referensi, ternyata di agama muslim itu dilarang ya untuk pernikahan lain agama, namun untuk perempuan ya. Ini di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 221, yang menyebutkan bahwa dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Ini untuk larangannya hanya seorang wanita. Misalnya seorang wanita menikah dengan non-muslim laki-laki ya, non-muslim laki-laki, itu maka tidak boleh. Namun untuk seorang pria yang menikah dengan non-muslim itu masih belum diatur di agamanya. Saya nggak tahu diatur atau belum, tapi maksudnya untuk referensinya baru hanya itu ya. Jadi yang tidak diperbolehkan seorang wanita, mungkin agar takutnya wanita nanti akan pindah agama mengikuti agama suaminya. Sedangkan ketika suami mungkin ada kemungkinan tidak akan pindah agama, dan ada kemungkinan juga mungkin istrinya akan pindah agama dari
dari agama sebelumnya ke ikut agama suaminya. Oke, poinnya di situ. Oke, selain itu di agama-agama lain seperti agama Kristiani, Kristen, Katolik dan lain sebagainya, seperti yang saya cari ternyata juga ada larangan untuk menikah dengan agama lain. Oke. Jadi ketika agama itu melarang, apakah secara negara, secara undang-undang itu juga tidak boleh dilaksanakan untuk pernikahan beda agama? Ternyata ada prosedur-prosedurnya dan tidak menutup kemungkinan untuk pernikahan beda agama itu bisa dilakukan. Jadi setelah saya cari referensinya ada 4 tata cara untuk pernikahan beda agama. Dan yang paling sering digunakan untuk orang-orang yang kaya, biasanya artis ya, artis atau orang-orang yang berduit, itu untuk pernikahan beda agama. Biasanya pernikahan tersebut dilakukan di luar negeri, karena di luar negeri tidak ada aturan yang melarang mengenai pernikahan beda agama. Jadi di luar negeri itu silahkan Anda menikah, mau bahkan di luar negeri sesama jenis aja ada yang diperbolehkan. Jadi untuk pernikahan beda agama biasanya dilakukan di luar negeri, artis-artis tersebut. Setelah itu baru kembali ke Indonesia, setelah itu baru dicatatkan di Indonesia, baru bisa ya. Namun ketika orang yang memiliki perekonomian sedikit, biasanya ada tata cara lain ya. Dan untuk tata caranya ternyata ada 4 ya, selain dari pernikahan di luar negeri. Yang pertama yaitu bisa mengajukan penetapan pengadilan, dan untuk penetapan pengadilan ini ternyata sudah lama ya, untuk penetapan pengadilan pernikahan beda agama. Untuk penetapan pengadilan ini sudah ada di tahun 1986, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1400 tahun 1986 yang sampai sekarang masih menjadi jurisprudensi. Jadi ketika ingin menikah beda agama bisa mengajukan permohonan dan penetapan pengadilan agar bisa melakukan pernikahan. Yang kedua yaitu perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. Jadi misalnya berbeda agama ya dilakukan menurut masing-masing agama. Dan yang ketiga penundukan sementara salah satu pasangan ke agama yang lainnya. Jadi ada 4 cara itu untuk melakukan pernikahan beda agama. Jadi tidak menutup kemungkinan dan tidak juga dilarang, namun memang kalau kita mengacu di agama masing-masing memang ada larangan mengenai pernikahan beda agama atau beda keyakinan. Namun kalau kita melihat dari sudut pandang hukum di Indonesia, tidak menutup kemungkinan untuk pernikahan berbeda agama itu bisa dilakukan dengan permohonan, bisa penundukan, bisa melakukan masing-masing keyakinan. Setelah itu bisa melakukan pernikahan di luar negeri, setelah itu dicatatkan di Indonesia. Oke, karena juga sudah ada jurisprudensinya mulai dari tahun sebelum-sebelumnya dan sampai sekarang masih dipakai juga ya. Dan saya pikir cukup itu saja mengenai bagaimana prosedur pernikahan dan bagaimana pernikahan, persepsi pandangan pernikahan beda agama. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.